Alhamdulillahi bari'in nasami wa maulan na'am wal mufadili bainal afrati wal umam fa nabiyyuna afdalul afrati wa ummatuna afdalul umam ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa askuruhu wa huwa ahlul hamdi wa syukri ala ma aulana min wafirin na'am wa ma habbana bihi tuna sairil umam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala kama khtarahu li iqamati dini wartadah amma ba'd fa'usikum ibadallah ittaqullah waf'alu ma amarallah wajtanibu ma naha. Kaum muslimin yang berbahagia, hari ini hari Idul Adha, hari dilaksanakan Haji Akbar dan muktamar yang agung di tanah suci. Di sana orang-orang muslim mengenakan pakaian ihram, melepaskan diri dari segala beban dan kewajiban untuk beribadah kepada Allah, mengucapkan talbiyah dan tahlil, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika la labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika laka labbaik. Hari ini adalah hari raya yang kedua bagi orang-orang muslim. Mereka mempunyai dua macam hari raya dan tidak ada yang ketiga setelah itu. Allah mengaitkan masing-masing di antara keduanya dengan suatu ibadah dan syiar yang agung. Hari raya yang pertama datang setelah ibadah puasa, datang dengan kegembiraan berbuka. Setiap orang yang berpuasa merasakan kegembiraan, yaitu saat berbuka puasa, dan karena ketaatan yang dianugerahkan Allah kepadanya. Kemudian disusul dengan kegembiraan yang lebih besar di dunia, yaitu dengan berakhirnya puasa selama sebulan penuh. Sedangkan hari raya yang kedua adalah datang setelah ibadah haji. Setelah manusia mengerjakan kewajiban ini, setelah mereka wukuf di Arafah, setelah mereka pergi meninggalkan negeri, keluarga dan orang-orang yang dicintainya untuk berhijrah kepada Allah, seakan-akan Idul Fitri dan Idul Adha merupakan imbalan dan pemberian dari Allah untuk hamba-hambanya. Allah bagi mereka karena mereka telah melaksanakan kewajiban puasa dan haji dengan baik. Inilah hari raya menurut kaum muslimin yang di dalamnya tampak makna robbani dan juga makna insani tanpa makna robbani, karena kaitannya dengan ibadah-ibadah Islam yang juga diisi dengan sholat dan takbir. Banyak hari raya yang dikenal manusia yang di dalamnya dijadikan arena untuk mengumbar nafsu dan melampiaskan kesenangan. Tapi hari raya orang-orang muslim diawali dengan takbir, diawali dengan sholat. Jadi hari raya adalah hari untuk sholat kepada Allah sebelum aktivitas yang lain. Kita mengagungkan Allah dan sholat kepadanya pada hari raya tidak dengan membisikkan nama makhluk, tapi dengan membisikkan nama Allah semata. Jika manusia menyebutkan nama seseorang pada hari raya mereka, maka kita menyebutkan nama Allah dan mengagungkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah yang disebutkan
disebut hiasan hari raya. Sementara pada Idul Adha maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mensyariatkan agar dikumandangkan takbir semenjak fajar hari Arafah hingga waktu asar hari terakhir dan hari tasyrik, jadi sebanyak 23 sholat. Setelah mengerjakan sholat selama rentang waktu itu orang muslim mengucapkan takbir. Sementara pada Idul Adha disyariatkan menyembelihan hewan kurban, dan hal ini dijadikan sebagai salah satu hukum sunatnya. Bahkan Abu Hanifah berpendapat bahwa menyembelihan kurban hukumnya wajib bagi orang-orang yang mampu melaksanakannya. Ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dhohu watayyabu anfusakum fa innahuma mim muslim yastaqbilu bidabihatihil qiblah illa kana damuha wa farthuha wa sufuha hasanatin fi mizani yaumal qiyamah," yang artinya, berkorbanlah dan ikhlaskan niatmu, sesungguhnya tidak seorang muslim yang menghadapkan binatang korbannya ke arah kiblat, melainkan darahnya, kotorannya, dan kulitnya termasuk amal-amal kebajikan pada timbangan kebajikannya pada hari kiamat. Saudara-saudara jamaah sholat id rahimakumullah, ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak menganjurkan umatnya untuk menyantuni orang lain dengan berbagai cara, di antara dengan menyembelih binatang korban karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkorban termasuk perbuatan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukumnya termasuk sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan bagi yang mampu melaksanakannya, baik ia berada di Makkah maupun dimanapun ia berada. Adapun waktu penyembelihan binatang korban adalah setelah dilaksanakan sholat Idul Adha. Jika seorang penyembelihnya sebelum waktu itu, maka ia tidak termasuk menyembelih binatang korban. Bukhari dan Muslim menyebutkan dari Bara' Ibnu Azib bahwa ia berkata, "Man sholla sholatana hadhihi wa nasaka nusukana faqad ashaba sunnatana wa man nasaka qabla sholatina fatilka syatu lahmi falyadbah makana." Barang siapa yang melakukan sholat Idul Adha seperti yang kami lakukan dan penyembelihan binatang korban seperti yang kami lakukan, maka ia melakukannya sesuai dengan sunnah kami. Dan barang siapa yang menyembelih binatang korban sebelum melakukan sholat seperti kami, maka daging kambing itu termasuk untuk dimakan biasa, bukan termasuk daging binatang korban. Waktu penyembelihan binatang korban terakhir pada hari ketiga, pada hari-hari tasyrik sebelum terbenamnya matahari. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa seorang yang berkorban tidak boleh menjual bagian apapun dari tubuh binatang korbannya, dan tidak boleh menjadikan sebagian dari tubuh binatang korban itu sebagai upah bagi pemotongnya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Ali berkata, "Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi fa aqsima jilalaha wa juludaha wa amaroni an la alla u'tiya jazira minha syai'an wa qala nahnu nu'tihi min indina." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menyuruhku menangani pemotongan binatang-binatang korbannya, maka aku bagikan dagingnya seperti kulitnya kepada kaum fakir miskin, dan beliau menyuruhku tidak memberikan sedikit bagian dari tubuhnya kepada pemotongnya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan kami memberikan dari diri kami sendiri bukan sebagai upah. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biarkan kami memberikannya dari diri kami sendiri bukan sebagai upah. Saudara-saudara seiman, ketahuilah bahwa penyembelihan kambing kurban adalah mengikuti sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang dilakukan
seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, sunnatu abikum Ibrahim, berkorban adalah sunnah ayah kalian. Berkorban adalah sunnah ayah kita semua, Ibrahim. Adapun penyebabnya adalah ketika Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail, kemudian ia berkata kepada Ismail, qala ya bunayya inni arani fil manami anna adbahuka fangdur madza tara. Qala ya abati af'al ma tu'mar satajiduni insyaallahi minas sabirin, yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Jawab Ismail, hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat As-Saffat ayat 102. Jamaah muslimin muslimat yang kami hormati, sesungguhnya kisah di atas dapat menahan keyakinan kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah kita, dua hamba Allah yang besar keyakinannya dan kepasrahannya, sehingga Allah memujinya dalam firman-Nya, wa kullam faddalna 'alal alamin, surat Al-An'am ayat 86, yang artinya kami lebihkan derajatnya di atas semua umat di masanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala